Jumpa lagi dengan saya, mahasiswa. Saya Bu Emil. Sekarang kita masuk lagi pada analisa membangun model penelitian menggunakan Smart PLS. Tetap semangat, jangan mengatakan bahwa penelitian itu sulit, penelitian itu mudah, selama kita mampu menguasai alat-alat analisa. Nah, tentunya, sekali lagi, kekuatan di dalam analisa data itu ada di data mentah Anda. Jika data mentah Anda sudah diperoleh melalui prosedur yang benar dan baik, insya Allah proses pengolahan itu tidak akan mengalami kendala. Silakan mengikuti sesi pertama dari Smart PLS saya, karena di situ adalah langkah-langkah awal sudah saya berikan. Untuk kedua ini saya tidak akan memulai dari awal lagi, tapi saya akan mengubah model penelitian supaya lebih kompleks. Pada sesi pertama, itu hanya 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka pada sesi ini saya akan memperkenalkan 1 variabel yang berada di posisi tengah-tengah. Banyak yang mengatakan variabel mediasi, intervening, atau variabel makelar. Nah, penempatan variabel ini tentunya tidak asal nempel saja, tentunya sudah mendasarkan pada framework yang benar, yang diawali dari penemuan riset gap atau theoretical gap dan fenomena gap Anda. Ya, intervening ini adalah menjadi solusi dari theoretical gap atau fenomena gap. Baik, mahasiswa, saya akan memulai buka PLS, Smart PLS, untuk bisa mengeksekusi model di mana menggunakan intervening. Ya, oke. Bisa dilihat gambar dari Smart PLS-nya, ya. Nah, saya sudah memasukkan data Excel dalam bentuk CSV ke dalam Smart PLS. Ya, sudah saya masukkan ke dalam sini. Sekarang kita akan coba menggambar, ya, menggambar karena ini adalah bidang di mana kita akan membuat model. Gambar akan saya modifikasi. Ya, akan saya modifikasi di mana ada, nah, saya maksimalkan supaya kelihatan, ya. Ini SPRM saya tetap menggunakan ini kelanjutan dari model yang pertama tadi. Kemudian variabel yang kedua ini masih tetap sama, ya. Tetap sama. Kemudian variabel dependennya saya tidak mengubah, tetap sama. Saya masukkan di sini, ya, supaya tidak bertabrakan. Nanti saya putar ke bawah saja. Kemudian ada 1 variabel tambahan saya di dalam analisa ini, yaitu yang disebut dengan variabel intervening. Kita taruh di sini. Saya akan putar ke kanan, klik kanan, kemudian line indikator top. Ya, ini supaya rapi. Kita coba. Oh, kita lupa memberi nama, ya. Namanya ini adalah SPRM, ya. Safety Procedure Risk Man. Kemudian variabel yang kedua namanya adalah Safety Health Rule, saya singkat aja supaya lebih cepat, SHR, ya. Dependennya namanya adalah JP, Job Performance, saya singkat. Nah, interveningnya mediasi.
atau variabel maklar gitu katakan ya. Ini adalah komitmen organization. Oke. Kemudian kita tarik panah di atas ada connect ya, kita klik. Independen kita hubungkan dengan intervening. Kita jangan dilepas ya, langsung aja ini ke sana. Oke. Ini juga memiliki hubungan langsung. Gambar yang pertama tadi kan itu kan ya, hubungan langsung antara independen dengan dependent. Nah, sekarang karena dia berfungsi sebagai variabel intervening juga harus dihubungkan. Oke. Nah, kita sudah punya gambar sekarang. Kita sudah punya gambar model di mana tidak hanya independen saja, tapi juga ada dependent dan ada intervening. Umumnya pada saat kita bicara regresi, itu bahasanya adalah independen dan dependent. Tapi pada saat kita bicara tentang SEM, dalam hal ini alatnya ada PLS, maka independen ini dinyatakan sebagai variabel eksogen. Sementara intervening dan variabel dependent ini kita nyatakan sebagai variabel endogen. Nah, model ini sudah cukup kompleks karena harus melalui intervening. Bagaimana membangun hipotesis dari model ini? Ada hipotesis yang menyatakan hubungan langsung antara variabel eksogen ini terhadap variabel endogennya yang dalam ini adalah job performance. Ya, ada pengaruh SPRM terhadap JP dan seterusnya. Tapi ada hipotesis yang kita bangun melalui intervening. Ada pengaruh safety procedure enrichment terhadap job performance dengan mediasi komitmen organization. Oke. Bagaimana langkah berikutnya? Setelah gambar sudah kita buat di PLS, seperti biasa, pada saat kita melakukan analisis dengan PLS, maka perhatikan langkah-langkah di dalam analisisnya. Yang pertama yaitu analisis outer model, dan yang kedua adalah analisis inner model. Ya. Di dalam analisis outer model, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Perhatikan slide saya dan perhatikan pada sesi yang pertama. Baik, kita lakukan uji outer model. Kita lakukan analisa dengan mengeklik PLS algorithm. Kita klik, yes. Kita abaikan aja apa yang tampilan yang ada. Oke. Nah, hasil bisa kita lihat dengan cara mengeklik gambar ini ya. Seperti tadi analisanya. Ya, ini SPRM2 itu terlihat tidak memenuhi syarat. Masih ingat mengapa tidak memenuhi syarat? Karena loading faktornya berada di bawah 0,7. Oke. Kita lihat dari sisi job performance. Ternyata yang tidak memenuhi syarat adalah J4. Kita lihat sekalian supaya kita tidak bolak-balik ngolah ya melalui PLS algorithm. Kita delete SPRM2 karena tidak memenuhi syarat. Demikian pula job performance. Kita delete. Ya, kita buktikan apakah loading factor sudah memenuhi persyaratan sehingga layak dinyatakan valid. Kita lakukan ulang olah PLS algorithm. Data intrik. Oke. Kita cermati. Oh, ternyata angka-angka ini sudah memenuhi syarat. Bu, kok ada indikator yang kebuang, apakah diizinkan? Oh, analisa ini boleh. Boleh ya. Karena
kita adalah penelitian di ilmu sosial, di mana ilmu sosial varian dari konsep itu harus tinggi. Karena konsep menggambarkan adalah memiliki nilai variasi yang tinggi. Makanya saran saya pada saat membangun model dengan SAM, indikatornya jangan sedikit-sedikit. Ya, kalau itu tidak memenuhi, misalkan di sini Anda membangun dengan 2 indikator, kemudian tidak memenuhi syarat semua, ya sudah hilang model Anda. Anda akan terjun lapangan lagi melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Ini langkah pertama yaitu outer model, di mana analisanya sudah memenuhi syarat. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di analisa PLS algoritmnya. Ya, kita lihat ini PLS algoritmnya. Nah, apakah betul memenuhi syarat? Kita lihat construct, reliability, dan validity. Hurufnya kecil sekali ya, bisa dilihat kan ya. Saya klik, iya. Nah, Cronbach alpha, nilai rho, komposit, dan AV ini bisa saya besarkan. Nah, ini adalah koefisien-koefisien yang digunakan untuk pengujian outer model. Ya. Ada composite reliability, ada Cronbach alpha. Cronbach alpha dan composite. Dua koefisien ini digunakan untuk menguji reliability. Sementara loading factor tadi digunakan untuk menguji validity. Nah, di sini ada AV, yaitu digunakan untuk menguji variabel laten. Angka-angkanya sudah memenuhi cut of value, ini di atas 0,7, sementara AV-nya sudah di atas 0,5. Oke, syarat outer model terpenuhi. Kita bisa melewati tahap pertama. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Pada saat tahap kedua, kita klik R-square. Oke. Nah, R-square menjelaskan berapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap intervening sebesar 18,6%. Nanti coba dianalisa, buka buku referensinya di statistik SAM, ternyata 18,6 itu masih pada kategori lemah. Demikian pula R-square di job performance 34,6%. Di dalam PLS itu berbeda dengan regresi, maka uji F itu tidak dimunculkan. Nah, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu melakukan uji bootstrapping. Ya, kita kembali ke gambar, kita olah lagi dengan bootstrapping. Oke, abaikan ini start calculation. Iya, selesai. Nah, pada analisis bootstrapping, kita akan bisa melihat seberapa besar pengaruh dari PET koefisiennya. Ya, oke, kita klik PET koefisiennya ya. Ini kita lihat. Nah, besaran dari JP komitmen organisasional terhadap job performance. Kita lihat original sampelnya, angka yang terlihat pada koefisien regresinya itu adalah 0,29. Nah, terbukti juga signifikan. Demikian pula untuk hipotesis-hipotesis yang lain. Itu signifikan. Nah, signifikannya semua hubungan antar variabel, kita bisa melihat bagaimanakah spesifik indirect effect-nya. Saya klik spesifik indirect effect-nya. Klik, nah, kemudian kita bisa membesarkan di sini, kita lihat bahwa peran dari komitmen organisasional sebagai variabel mediasi, ya, itu akan terlihat besaran dari pengaruh tidak langsung 0,061 antara SHR terhadap JP. Sementara hipotesis berikutnya, peran dari komitmen organisasional sebagai intervening itu memiliki pengaruh tidak langsung 0,093. Silakan nanti dijumlahkan, ya, dijumlahkan
antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Ya, terbukti p-value-nya itu memenuhi standar cut-off value 0,05. Artinya, variabel komitmen organisasi itu bisa dinyatakan layak untuk dijadikan mediasi antara dua variabel intervening. Nah, bagaimana sekarang dengan hasil olahan yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita interpretasikan dari olahan ini? Ya, kita interpretasikan dari olahan ini. Kalau kita melihat dari ini ya, iya, ya, kita melihat dari algoritmnya, gambar, algoritmnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Bagaimana interpretasinya? Ya, interpretasi dari peran intervening. Dalam peran intervening ini, betapa pentingnya komitmen organisasi untuk bisa mendongkrak kinerja, ya, job kinerjanya, kinerja organisasi, kinerja kerja, job performance dalam kaitannya dengan SPRM dan SHL. Satu kali lagi, materi saya ini yang terakhir. Nah, saya ingin memiliki sebuah model di mana tidak menggunakan intervening, tapi moderasi. Agak beda. Moderasi dengan intervening. Kalau moderasi itu adalah variabel antara independen dan dependen, kalau moderasi adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dan dependen. Saya berarti harus memulai dari awal ya. New project. Oke. Saya nyatakan olah data yang ketiga. Olah data 3. Oke ya. Yes, olah data ketiga. Data seperti biasa saya gunakan data awal, yaitu data penelitian. Yes, nanti akan muncul kosong ya. Nah, saya akan gambar lagi. Saya akan cepat. Nih, ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang ketiga saya tidak mengubah, tetap job performance. Ya. Ini saya balik sebelah kanan. Oke. Nah, saya akan memasukkan variabel intervening, variabel moderasi, social support. Saya taruh di sini. Oke. Ini supaya tidak numpuk akan saya taruh bawah. Nah, saya hubungkan. Ya. Yes. Ini akan lari ke sini. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa variabel yang ketiga ini, lebih baik saya kasih nama supaya tidak bingung ya. Ini tadi SPRM. Oke, saya akan cepat sedikit. Ini SHR. Ini job performance. Job performance. Dan ini adalah social support, SS. Nah, saya akan menghubungkan ini bukan intervening tapi moderasi. Caranya ya, kita klik di job performance, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada add moderating effect. Kita klik aja di sini. Nah, nanti kan ada perintah. Moderating effect-nya, moderating variabelnya apa? Kan SS tadi ya, social support. Kemudian independennya apa? Yang pertama adalah SHR. Oke. Nah, ini akan muncul. Ini adalah moderasi dari hubungan antara SHR dengan job performance. Ya. Oke, ya. Kemudian kita lanjut ke variabel yang kedua. Ini adalah SHR. Ini adalah SS dan ini adalah SHR. Oke. Nah, ini saya taruh di sana. Nah, seperti biasa kita lakukan
seperti analisa langkah awal. Nih, oke, ya. Berikutnya, nah, karena dari awal itu sudah jelas bahwa variabel ini harus di-delete ya, ini harus di-delete, kemudian 4 ini harus di-delete, ya kita eksekusikan, kita coba olah, gitu ya, kita coba olah. Nah, ternyata semua sudah memenuhi syarat, tidak ada yang 0,7. Berikutnya silahkan dianalisa seperti biasa melalui analisa ini PET koefisien ya. Bagaimana hasilnya dari ini? Oh, ternyata moderasinya minus. Ya, di sini. Bagaimana dengan R square-nya? R square-nya 0,354. Sudah cukup bagus karena memiliki kriteria sedang. Ya. Bagaimana dengan model fit-nya? Kita kembali ke sesi yang pertama tadi ya. Bagaimana melakukan analisa terhadap koefisien-koefisien yang sudah kita analisakan. Nah, kita coba perhatikan apakah di setiap koefisien ini sudah memenuhi syarat, AV-nya sudah, gelombang alfa sudah, dan ini ikuti aja slide-slide yang sudah saya siapkan ya. Demikian pula bagaimana dengan PET-nya, oke. Nah, karena di sini tidak ada PET tapi ada di moderasinya ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari analisa pada pertemuan kali ini ada dua model. Ya, model yang pertama menggunakan intervening dan model yang kedua adalah moderasi. Artinya apa? Dari hasil ini terdapat pengaruh signifikan tadi sudah teruji dari mulai analisa PLS sederhana, PLS dengan intervening, bahwa safety health rule signifikan dengan job performance. Safety procedural enrichment signifikan dengan job performance. Namun, pada saat kita menggunakan moderasi, itu ada variabel yang tidak memenuhi syarat bahwa dia sebagai variabel moderasi, yaitu kita lihat angka di sini ya, di mana angkanya itu amat sangat kecil dan ini adalah juga negatif. Ya, baiklah mahasiswa Unitas Terbuka, tidak usah pusing dengan proses pengolahan dengan kuantitatif. Selama Anda menekuni dengan cermat, dengan tekun, itu akan mudah Anda lakukan. Seperti tadi proses di dalam pengolahan data, kita sudah melakukan, mencoba menganalisa menggunakan intervening, dan juga melakukan analisa dengan menggunakan moderasi. Ya, terbukti bahwa alat PLS ini mampu menyelesaikan problematik riset Anda. Kesimpulan dalam intervening tadi sudah terlihat bahwa di setiap arah panah antar variabel itu menunjukkan signifikan. Yang artinya baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung itu mendukung hipotesis yang kita bangun. Silakan berikutnya adalah diinterpretasikan terkait dengan implikasi teori dan implikasi manajerialnya. Nah, analisa yang paling terakhir yang saya kenalkan adalah moderasi. Dari hasil analisa ada satu hipotesis yang tidak teruji. Sehingga social support itu tidak mampu menjadi moderasi pada saat kita menghubungkan antara safety procedure enrichment terhadap job performance. Sekali lagi setelah simpulan ketemu, kembali lagi kita ke interpretasi, implikasi manajerial dan implikasi teorinya. Saya kira itu pertemuan di model pengembangan penganalisa data dengan menggunakan PLS. Sekian dan terima kasih.
Jumpa lagi pada materi-materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.